Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk riset kata kunci dengan menggunakan keyword planner dari fasilitas Google. Yang pertama, kita bisa buka browser kita pakai Google Chrome. Untuk langkah pertama, kita akan mengetikkan alat untuk riset. Kita gunakan saja keyword ini untuk mencari alamat dari alat tersebut, keyword planner. Kita klik. Setelah itu kita bisa menggunakan alamat yang paling atas, adwords.google.com/ko/keyword-planner/home. Kita klik saja. Setelah itu kita akan masuk ke dalam isian email. Kita bisa masukkan salah satu email Gmail kita, karena ini fasilitas Google, maka kita menggunakan email dari Google Mail, Gmail. Kita masukkan password. Kita akan masuk melalui email. Setelah itu kita bisa setting time zone dan lainnya. Kita isian dengan sini ini time zone-nya Indonesia dengan kota Jakarta. Setelah itu kita bisa klik mata uang yang kita gunakan dan kita tekan continue. Nah, dari sini kita bisa nampak bahwasanya your AdWords account has been created. Next step, create your first campaign. Login emailnya pakai alfatih2301@gmail.com. Nanti Anda bisa login dengan menggunakan alamat Gmail Anda sendiri, maka Anda akan dibawa untuk sign up membership dari AdWords google.com. AdWords ini adalah iklan berbayar, karena pada tujuan pertamanya keyword planner digunakan untuk menggunakan fasilitas iklan berbayar AdWords. Namun demikian, Google juga memberikan fasilitas gratis kepada semua orang untuk menggunakan fasilitas riset kata kunci dengan keyword planner ini, tentunya dengan sign up terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita bisa klik sign in into your AdWords account. Kita klik sign in. Setelah itu kita akan dibawa menuju halaman ini. Google AdWords, ada menu home, campaign, opportunities, tools and analysis, billing dan help. Kita tunggu sebentar untuk loading. Setelah itu kita bisa masuk kepada menu ini. Kita langsung ambil saja tools dan klik keyword planner, karena kita tidak sedang ingin beriklan dengan AdWords. Nah, setelah kita klik akan nampak layar semacam ini. Di sini adalah alamat yang kita tuju, yaitu adwords.google.com/ko/keyword-planner/home. Nanti kita sudah sampai kepada tujuan kita tadi. Nah, AdWords yang sebelumnya tadi adalah account dimana kita harus
sign up dulu kepada fasilitas berbayar Google. Untuk yang selanjutnya kita bisa klik menu ini, search for new keyword and group IDs, yang dalam bahasa Indonesia mencari beberapa keyword dan ID kata kunci, grup ID kata kunci. Kita bisa klik di sini. Kita bisa mengambil contoh risetnya dengan seandainya semisal kita sedang meriset kata kunci untuk bisnis online. Maka kita akan silahkan ketik klik saja. Untuk your landing page bisa diabaikan, your product category bisa diabaikan. Nah, setelah itu kita harus setting dulu di mana kata kunci tersebut ada di database Google, wilayahnya. Ini ada target wilayah. Kita bisa gunakan Indonesia sebagai pilihan targetingnya. Untuk yang kedua, bahasa, kita bisa menggunakan fasilitas yang sama. Kita gunakan Indonesia. Kita klik di luar. Setelah itu kita bisa melanjutkan dengan get IDs. Nah, apa yang kita ketikkan tadi sudah nampak, yaitu keyword bisnis online. Ada beberapa kata kunci yang ada di sini yang bisa kita lihat, ada add keyword, average monthly search, competition, dan lain-lain. Data yang kita perlukan untuk pemula ya, untuk kita yang masih pemula adalah di sini ada average monthly search dan competition maksudnya, yang artinya data pencari per bulan di dalam yang mengklikkan kata kunci tersebut di mesin pencari Google. Yang di sini kompetisi adalah kompetisi dari kata kunci tersebut. Kita bisa lihat bisnis terpercaya, bisnis online terpercaya. Di sini ada 4.890 orang yang pernah mengetikkan kata kunci bisnis terpercaya ini ke mesin pencari Google dengan tingkat kompetisi medium. Nah, kompetisi ini nanti kita akan bisa bahas di langkah selanjutnya. Mengapa ini medium, mengapa ini high, mengapa ada low. Untuk yang selanjutnya yang kita gunakan adalah bukan tab add group IDs, namun keyword IDs. Jadi kita bisa klik di sini. Kita tidak menggunakan add group IDs, mengapa? Karena kita tidak sedang menggunakan AdWords sebagai media iklan kita. Jadi kita hanya kepingin untuk menggunakan fasilitas gratisnya. Kita bisa klik keyword IDs. Nah, pada saat ini sudah ada di layar kita. Dengan kata kunci bisnis online, kita mendapatkan search term. Ada bisnis online gratis yang ada di sini 3.600 pencari per bulan dengan kompetisinya medium. Di sini kita juga bisa dapatkan data bisnis online sama seperti yang kita cari di awal tadi, keyword bisnis online. Ada pencari rata-rata berbulan sebanyak 40.500 orang yang mengetikkan keyword bisnis online kepada mesin telusur, mesin pencari Google. Jadi ini adalah database dan ini bukan data yang ada di kepala kita, namun ini adalah data yang sudah ada, yang valid, yang diketikkan orang selama berbulan-bulan, dan bulan terakhir laporan Google adalah menunjukkan bisnis online ini dicari oleh 40.500 orang dengan kompetisi high.
Di sini kita bisa menggunakan alat ini untuk mencari keyword yang lain. Contoh, kita bisa menggunakan setelah yang lain, kita bisa ganti juga internet marketing. Kita bisa klik di sini, kita bisa get ID di sini. Nanti kita akan mendapatkan data yang ada di Google, di database Google. Internet marketing ada 2.400 orang yang mencari di dalam dengan fasilitas Google. Mesin telusurnya ada 2.400 orang yang mengetikkannya setiap 1 bulan. Ini kompetisinya medium. Suggest speed ini bisa kita abaikan karena kita menggunakan fasilitas gratis. Jadi maksud dari suggested bid ini adalah penawaran Google untuk satu keyword ini dihargai dengan run 6.908. Itu di sini kita juga akan diberikan banyak ide oleh Google. Dengan kata kunci internet marketing, kita bisa ditunjukkan banyak ide kata kunci turunan. Yaitu internet marketing punya berapa ide, berapa turunan kata. Di sini ditunjukkan ada 10 kata kunci sebagai turunan internet marketing. Ada belajar internet marketing Indonesia, bisnis online tanpa modal. Ini adalah turunan-turunan kata yang serupa dengan internet marketing. Nah, ini akan menimbulkan ide lagi buat kita nanti, seumpama kita akan memulai bisnis kita dengan riset dengan keyword planner ini. Untuk langkah selanjutnya, untuk riset kata kunci, kita bisa menggunakan menu download. Kita harus download dulu apa yang ada di data ini. Jadi setelah kita sudah mengetikkan kata kunci yang pas untuk produk kita yang akan kita jual di website, maka kita bisa download data yang ada di Google ini sebagai nanti acuan dan sebagai riset dari kata kunci yang akan kita bidik untuk kita pasang ke website kita. Jadi dengan kata kunci ini kita akan membuat sebuah website dengan kata kunci yang tertarget. Nah, itu kita juga harus melalui riset ini dulu. Setelah kita sudah menemukan kata kunci yang pas dan beberapa turunannya, kita tidak perlu menulis satu-satu, kita bisa mendownload apa yang ada di daftar ini. Silakan klik download. Akan ketemu bar ini, kita klik download lagi. Nah, kita save file dulu. Akan ada isian semacam ini. Nah, akan ada download semacam ini. Sekarang kita buka hasil download kita. Diklik di sini di bawah, di kiri bawah kita klik, kita maximize saja untuk melihat hasil secara keseluruhan. Nah, di sini kita punya daftar kolom A, B, C sampai dengan I. Untuk langkah selanjutnya kita hanya memerlukan kolom B keyword dan kolom D untuk pencari berbulan. Untuk kolom yang lain kita bisa menghapus terlebih dahulu untuk agar nanti kemudian kita olah data yang ada yang tersisa. Kita klik kanan, kita delete, klik kanan lagi, kita delete. Untuk yang selanjutnya C dan seterusnya kita bisa drag begini, kita bisa klik kanan, setelah itu kita delete. Nah, untuk berikutnya kita hanya punya dua kolom. Silakan kita perlebar untuk melihat isi dari kolom tersebut. Kita bisa merename kata-kata dengan bahasa Inggris ini dengan kata kunci. Setelah itu kolom B ini dengan jumlah pencari per bulannya. Jadi dengan kata kunci internet marketing di sini ada data
2.400 orang mencari di mesin telusur Google. Internet marketing gratis ini ada 20 orang yang mencari di Google per bulannya. Kita bisa sortir. Untuk langkah selanjutnya kita sortir dengan menggunakan sort ini, custom sort. Kita bisa menggunakan alat sortir yang sudah ada di Excel. Jadi kita akan mensortir jumlah pencari per bulan ini dari yang paling atas itu adalah yang terbesar sampai ke yang paling bawah dengan urutan yang terkecil. Kita bisa sortir data ini dengan menggunakan ini. Kita klik jumlah pencari per bulan. Dengan values kita abaikan. Setelah itu ada order ya. Order maksudnya aturan atau disortir berdasarkan apa. Jadi ada yang terkecil ke yang besar. Jadi yang terkecil sampai terbesar. Namun di saat ini kita memerlukan data yang terbesar ke yang terkecil, makanya kita akan men-add sini largest to smallest. Kita klik OK saja. Nanti kita akan ada data semacam ini. Data kita sudah tersortir 5.400. Yang paling bawah adalah 20. Jadi ini cara kita mensortir. Untuk yang selanjutnya, sini ada kolom pencari per bulan. Nah, kita akan selanjutnya akan mencari tingkat persaingan. Tingkat untuk agar kita berbisnis pasti di sini adalah jumlah pencari dan persaingan. Jumlah pencari per bulan ini kita bisa menggunakannya sebagai data pasar atau data ketersediaan pasar dengan keyword bisnis online tanpa modal. Itu adalah 5.400. Internet marketing adalah 2.400. Jadi pada saat kita membuat website, maka kita akan menggunakan keyword-keyword ini untuk dipasang di website kita sebagai sebuah judul website. Jadi yang akan mempengaruhi apa-apa atau siapa saja yang akan berkunjung di website kita bisa atur dengan kata kunci ini. Misalkan ada orang yang akan misalkan kita memasang kata kunci kursus internet marketing, maka akan ada peluang website kita dikunjungi sebanyak 260 orang per bulan. Demikian juga pada saat kita menggunakan kata kunci bisnis online tanpa modal, maka kita mempunyai peluang dikunjungi 5.400 kali per bulan. Maka di sini kita bisa menggunakan jumlah pencari per bulan ini sebagai target pasar kita. Untuk yang selanjutnya kita akan mencari tingkat persaingan masing-masing kata kunci ini. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara manual demikian, bisnis online tanpa modal. Kita kopikan saja. Setelah itu kita masuk ke browser. Kita bisa menggunakan browser google.co.id. Nah, ini adalah pasar kita tertarget untuk Indonesia saja. Setelah itu kita bisa pastekan di sini. Saya klik di sini. Nah, data yang kita ambil adalah data yang ini. Ini adalah tingkat persaingan di Google dengan kata kunci bisnis online tanpa modal. Kita kopikan saja. Sebelumnya kita harus tahu bahwasanya dengan bisnis online tanpa modal ini ketersediaan halaman yang ada di Google yang sudah terindeks Google ada 1.900.000 halaman. Jadi nanti ini adalah persaingan kita, jumlah pesaing kita pada saat kita menggunakan
keyword bisnis online tanpa modal, maka kita akan bersaing dengan 1.900.000 halaman yang ada di Google. Jadi pengertian sederhananya akan begitu. Jadi bisnis online tanpa modal ini kita bisa lihat di sini di snippetnya ada bisnis online tanpa modal, bisnis online tanpa modal, bisnis online tanpa modal. Nah, bisnis online tanpa modal ini ada 1.900.000 halaman. Nah, yang ditampilkan Google ini masih ada 10 halaman. Jadi kita akan bersaing lagi dengan 1.900.000 halaman. Jadi ini adalah contoh bisnis online tanpa modal dengan pesaing 1.900.000. Kita masuk lagi ke data Excel kita. Kita klik dan pastekan data itu di sini. Setelah itu kita ulangi manual, kita copy, kita masuk browser lagi. Ada kesalahan, kita bisa kopikan keywordsnya. Kita pastekan. Di sini ada 642 juta halaman yang ada di Google. Kita bisa pastekan lagi. Belajar internet marketing, kita bisa kopikan. Kita pastekan di sini. Ada 1 juta. Kita pastikan di sini. Paste. Dari marketing Indonesia bisa copy juga di sini. Jadi yang kita pelajari adalah keyword-keyword yang sudah ada. Kita punya 80 juta pesaing dengan keyword yang macam ini. Jadi di internet kita tidak perlu memuat semua kata kunci yang berada di mesin pencari untuk kita masukkan di website kita. Kita hanya memerlukan 10 kata kunci. Kita hanya memerlukan 10 kata kunci. Langkah ini secara manual.
kita bisa ulang kata ini sampai kita mendapatkan 10 kata kunci yang kita bidik. Jadi memang harus kita lakukan secara manual. Di tingkat persaingan di sini kita lihat tingkat persaingan dengan marketing internet ada 6 juta pesaing, sekitar 600 juta. Jadi di sini akan digerakkan juga oleh Google. Jadi pada saat kita mengetikkan kata kunci internet marketing, maka ada 642 juta. Di sini ada juga marketing internet, ada 633 juta. Berarti apa? Google membedakan keyword itu secara eksak. Jadi secara urutan kata-kata itu dibedakan secara signifikan. Jadi pada saat marketing internet kita disuguhi dengan data 633, internet marketing 642. Jadi internet marketing dan marketing internet adalah keyword yang berbeda di database Google. Jadi nanti kita bisa hati-hati bahwasanya keyword yang kita bidik nanti adalah keyword yang ada di database Google. Jangan sampai kita mengetikkan manual database keyword ini, karena dengan mengetik kata kunci mengetikkan manual kata kunci, maka akan terjadi kesalahan, peluang kesalahan yang lebih tinggi. Kita bisa lanjutkan. Di sini ada, kita kopikan, kita masuk lagi sini, kita tekan di sini, kita cari pesaingnya ada 13 juta. Nah, kita masukkan terakhir. Di sini ada peluang semacam ini. Kita sudah mendapatkan 10 kata kunci. Jadi ini ada 1, ada 2, 3, 4 sampai 11. Di sini ada 10 kata kunci yang kita bidik dengan masing-masing pencari berbulan dan masing-masing persaingan. Kita bisa jumlahkan di sini. Dari data ini kita bisa lihat bahwasanya ada dengan menggunakan kata kunci yang 10 tadi, kita berpeluang mendapatkan 9.750 kunjungan per bulannya dengan menggunakan 10 kata kunci ini di website kita. Kita mempunyai peluang pasar 9.750. Nah, masing-masing keyword nanti akan beda hasilnya. Jadi nanti tinggal tingkat pencari per bulannya. Di sini ada, bisa kita lihat data dari 10 kata kunci tadi, internet marketing dan keturunannya. Kita bisa lihat 9.750. Dari 9.750 ini kita akan bersaing dengan saya ulang. Nah, dulunya kita mungkin akan perlu setting dulu format selnya adalah number. Saya gunakan number dengan separatornya 0. Sini plusnya, bisa kita klik OK di sini. Saya klik putusan.
silakan. Dari kata kunci 10 kata kunci tadi ada data 9750. Untuk yang selanjutnya kita olah, kita sortir, sudah kita olah dari data ini. Untuk yang selanjutnya kita olah menjadi 10 kata kunci yang kita bidik. Kita bisa menggunakan fasilitas Microsoft Notepad. Jadi kita bisa gunakan, kita cari dulu Notepad. Di dalam komputer kita. Biasanya ada di Windows Accessories, kita gunakan Notepad. Nah, di sini kita punya Notepad di sini. Ini bisa kita gunakan. Selanjutnya kita bisa mengkopikan 10 keyword tadi ke dalam Notepad. Kita sudah punya 10 keyword. Biasanya kita bisa bikin file dengan file ini, set kata kunci. Kita bisa gunakan judul ini. Setelah itu kita bisa ketikkan dengan judul 3 metatask data. Kita perlu isian ini, silahkan diisi saja, dibuat saja dengan keyword. Dan di bawah keyword kita bisa gunakan deskripsi. Setelah itu kita bisa gunakan, bisa ketik lagi title. Setelah itu kita bisa menggunakan, bila kita ingin menggunakan keyword tadi untuk membuat website, maka kita bisa mengetik juga rancangan nama domain atau web. Kita bisa klik di sini, kita olah. Dengan nama domain atau web. 3 metatask data, ada keyword. Untuk yang sebelumnya kita bisa menggunakan keyword ini sebagai berikut. Kita jadikan satu kalimat. Kita bisa menggunakan separatornya atau pemisahnya dengan koma. Yaitu kita klik delete satu kali agar data dari Microsoft Excel tadi bisa jadi satu. Kita gunakan data tersebut, kita gunakan secara manual, belajar. Jadi sudah cukup. Nah, di sini kita sudah mempunyai 10 kata kunci. Keyword. Tapi ada deskripsi. Di sini deskripsi ini adalah yang disarankan adalah maksimal 10 kata kunci. Deskripsi ini ada 160 karakter. 150 karakter. Nah, titlenya
70 karakter. Rancangan domainnya kita bisa membuat tiga rancangan, 1, 2, 3. Dari data ini kita bisa membuat deskripsi 150 karakter sampai 160 karakter, misalkan begitu. Bisnis online tanpa modal dan terpercaya belajar internet marketing. Kursus internet marketing dengan metode offline dan online hanya di rahasia web pemula. Saya sortir rahasia website pemula. Atau kita bisa langsung saja RWP Group. Hubungi 0856789592. Jangan lupakan sertakan nomor kontak untuk info lanjutan. Begini kira-kira kita bisa menggunakan. Ini ada title. Setelah kita sudah mempunyai deskripsi, setelah itu kita akan menggunakan title. Yang pertama, bisnis online tanpa modal. Bisnis online tanpa modal. Memangnya ada bisnis tanpa modal? Kita gunakan bisnis tanpa modal, internet marketing. Kita gunakan tanda garis tegak ini di bawah backspace. Ini bukan tulisan L atau I besar, tetapi adalah garis tegak. Yang di sini adalah garis tegak. Saya gunakan title ini. Tulisnya saya gunakan nomor kontak. Kita punya sudah mempunyai title. Nah, 3 meta text data ini akan kita gunakan pada saat kita akan membuat sebuah website. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa menggunakan kata kunci tersebut untuk menjadikan rancangan domain kita nanti. Misalkan begini, kita bisa bisnis online. Jangan lupa nama domain itu tanpa spasi. Jadi kita bisa menggunakan langsung macam ini, bisnis online tanpa modal .com. Jadi rancangan kita adalah ini. Mengapa kita gunakan .com? Karena pada saat kita ingin berbisnis, maka akhiran .com adalah akhiran yang sudah familiar kepada di telinga orang Indonesia. Jadi kita gunakan akhiran .com. Kita punya rancangan semacam ini, 3 rancangan. Menurut kita kata kunci, kita punya stok, punya beberapa rancangan nama domain. Karena apa? Nanti akan ada kita akan dapati nama domain ini sudah terbeli oleh orang lain, karena nanti kita juga akan membeli nama domain ini. Jadi kita punya persiapan lebih dari 1.
misalkan begitu, internet marketing. Untuk yang selanjutnya internet marketer. Internet marketer Bogor. Mengapa ini kita bisa ada sedikit improvisasi pada saat nanti ada rancangan domain ini kita sudah terbeli oleh orang lain, kita bisa menambahkan nama kota ataupun nama selain nama kota, nama diri bisa. Karena apa? Nanti karena setelah keyword yang kita tuju keyword yang baik, namun sudah ada pembelinya, maka kita harus mencari alternatif nama. Kita bisa menggunakan nama kota, bisa dengan nama angka juga bisa. Oke, selanjutnya kita sudah mempunyai 3 meta task data ini. Silahkan kita save dulu. Kita save dengan nama 3 meta task data. Agar apa? Agar kita bisa mengakses setelah nanti kita perlukan. Jadi di sini ada 3 meta data. Di sini ada, jangan lupa di sini kita harus mengingat alamat dari file ini, di mana adanya di laptop kita atau di komputer kita. Berarti kalau di sini ada 3 meta data, kita akan bisa menemukannya di libraries dokumen. Jadi libraries dokumen kita akan bisa menemukannya di situ. Kita save dulu. Setelah itu kita kembali ke Microsoft Excel yang tadi. Nah, dari riset kata kunci tadi, maka inilah yang akan kita jadikan tujuan riset kata kunci ini. Jadi tujuan riset kata kunci, kita bisa mendapatkan 3 meta task data untuk membuat website. Pertama adalah keyword, yang keduanya deskripsi, yang ketiganya title. Oke, sekian tutorial riset kata kunci ini dengan menggunakan fasilitas Google AdWords. Silahkan praktekkan apa yang sudah ada dan diulang-ulang, dan semoga Anda sukses di bisnis online marketing ini bersama RWP Group, yang tentunya hanya untuk yang mau berusaha dan berlatih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.